mewakili UPD, yang saya hormati Bapak Ibu Camat, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berhadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberinya kesempatan kesehatan hingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan forum lintas UPD, yang mana ini adalah lanjutan dari musrenbang kecamatan yang kita telah lakukan bersama. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya, seharusnya pembukaan ini disampaikan oleh Ibu Kaban, cuma memang kegiatan di Pemkab sangat padat. Hari ini juga, pagi ini juga sudah ada kegiatan juga di ruang Pasikda terkait dengan RKA. Jadi mohon izin kegiatan forum lintas UPD ini saya yang membukanya. Bapak Ibu sekalian, tujuan untuk forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah kabupaten kota dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten kota di kecamatan untuk renja perangkat daerah kabupaten kota. Juga untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketiga, menjelaskan program dan kegiatan antar perangkat daerah kabupaten kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pada indikatif untuk masing-masing perangkat daerah di kabupaten kota. Jadi rancangan renja perangkat daerah ini merupakan hasil yang menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD. Jadi memang sesuai rencana musrenbang RKPD kabupaten insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Aula Sultan Serdang. Jadi nanti hasil dari des yang dilaksanakan pada hari ini, baik itu yang nanti kita akan bagi menjadi 2 tempat. Untuk bidang ekonomi dan infrastruktur ada di ruangan ini, sedangkan untuk bidang sosbud itu ada di ruang sebelah di bagian belakang. Nanti secara teknisnya mungkin di Pak Abu atau Bu Yuni nanti yang akan menyampaikan secara teknis pembagian dan pemaparan apa-apa yang akan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, untuk mengingat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan forum lintas UPD perangkat daerah pada hari ini saya buka. UPD ini kita mulai dari dinas pertanian dulu. Pendidikan, dinas pendidikan dulu. Dinas pendidikan, hadir, dinas pendidikan. Ada hadir Pak, dinas pendidikan? Dinas pendidikan. Dinas pendidikan ke dinas yang lain dulu. Absensinya mana Ibu Nafa? Pak mana dulu absensi Ibu Nafa? Bentar ya, Dinas Kesehatan, kita mulai dari Dinas Kesehatan ya. Ya. Oke. Kita mulai dari Dinas Kesehatan.
kesehatan dulu. Langsung kita mulai aja ya. Apa itu Pak? Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, fasilitas kesehatan yang sudah rusak di sub 4. Ini dari kecamatan Sitis-Pisnya hadir. Iya. Langsung saja Bu ditanggapi Bu terkait usulannya bisa. Baik, terima kasih. Mungkin usulan rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lain mungkin putu ini ya. Mana desa Rimbun tadi? Iya, desa Sitis-Pis. Ini pustunya ya Bu? Pustu. Nah, untuk pustu sebenarnya kita kemarin sudah minta kepada seluruh kepala puskesmas untuk mendata fasilitas kesehatan baik itu pustu maupun puskesmas yang perlu direhab, dan sampai saat ini belum ada masuk ke kami untuk pustu Desa Rimbun Kecamatan Sitis-Pis. Jadi mungkin nanti akan kita follow Bu melalui kepala puskesmas supaya itu kita masukkan data untuk di pemeliharaan untuk tahun depan. Masuk ya Bu pemeliharaan tahun depan. Iya, ini belum masuk. Nanti kita follow. Ini kan mungkin dari desa ya. Nah, jadi dari kepala puskesmas di akhir tahun kemarin kita sudah minta dan menegaskan kepada seluruh kepala puskesmas segala fasilitas kesehatan baik itu pustu maupun puskesmas yang memerlukan pemeliharaan atau perbaikan untuk segera didata ulang. Tapi sampai saat ini untuk pustu Rimbun dari puskesmas sendiri maupun dari kecamatan belum ada masuk ke kami. Mungkin nanti kita follow ya Bu ya untuk bertanya. Terima kasih. Ini kampusnya ada hadir Bu. Oke, selamat siang Bu. Sejahtera buat kita semua. Tentang pustu rehab pustu Bu di Desa Rimbun, saya hanya sebagai perpanjangan tangan mereka. Ya. Memang Bu ini belum masuk ke Ibu. Ini baru diusulkan kemarin, tapi mereka meminta, kepala desanya memohon kalau bisa, karena ini memang pustu mereka agak sedikit, bukan sedikit lagi saya katakan usul banyak, perlu perehapan total. Untuk itu perlu perehapan total karena Bu masyarakat di situ jauh untuk pergi ke puskesmas. Jauh. Kalau bidan lengkap mereka ada fasilitas bidan, cuma untuk pengobatan karena mereka itu Desa Rimbun itu jauh Bu dari puskesmas. Memang jalan sudah bagus memang, tapi kalau tengah malam mereka sakit gitu bidannya, mereka berobatnya ke rumah bidan, jadi tidak pustu itu tidak digunakan karena tidak layak untuk digunakan untuk fasilitas berobat. Jadi ini perpanjangan tangan mereka memohon kepada Ibu untuk rehab pustu agar bisa digunakan oleh masyarakat sekitarnya di Rimbun. Terima kasih. Iya, tadi Dinas Kesehatan ini menjadi apa ya? Menjadi sudah dimasukkan di dalam RKPD 2024 ya. Ya, diakomodir ya berarti ya. Diakomodir Pak, langsung. Untuk setiap OPD, mohon maaf sebelumnya ini penekanan. Kegiatan hari ini adalah tindak lanjut dari Musrembang Kecamatan. Jadi di sini kita akan mendapatkan keputusan dari OPD apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima, artinya nanti akan dimasukkan ke dalam Renja 2024. Nanti jadi di kolom keterangan ini langsung saya ketik, kalau dia diterima, kan saya ketik diterima. Nanti hasil kegiatan hari ini
ini akan digunakan oleh Kasubag Perencanaan tiap-tiap OPD untuk aksi di SIPD-nya, diterima atau ditolak. Jadi kegiatan hari ini nggak ada istilahnya nanti lagi ya, nanti tunggu saya follow up atau gimana. Ini harus diputuskan sekarang, diterima atau ditolak. Kalau ditolak keterangannya apa kita terangkan, kalau diterima apa. Dia kalau diterima artinya masuk dia ke RKPD gitu. Nanti karena setelah step ini tidak bisa lagi apa. Nanti Kasubag Perencanaannya udah langsung klik di dalam SIPD diterima atau ditolak. Kalau diterima masuk lagi nanti ke Musrembang yang akan kita laksanakan 2 hari lagi gitu. Jadi nggak ada lagi waktu kita nanti tanya dulu apanya enggak. Inilah yang usulan dari Musrembang. Nggak bisa lagi kita tanya ke kapusnya lagi, nggak bisa. Sudah harus dibungkus hari ini. Jadi penekanannya di situ. Jadi hanya ada 2, diterima atau ditolak. Kalau diterima nanti berarti dimasukkan ke RKPD. Kalau ditolak alasannya apa? Seperti itu. Berarti ini diterima ya? Diterima ya Bu? Ya, Dia akomodir ya? untuk diterima dari Kecamatan Sudah diakomodir. Kita lanjut ke usulan yang kedua. Diakomodir untuk RKPD 2024. Usulan yang kedua, pengadaan peralatan posyandu di Kecamatan Perbaungan, Lurah Tualang. Lurah Tualang pengadaan peralatan posyandu di lingkungan 1 sampai dengan 11 Kabupaten Sedang Bedagai. Usulannya itu rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya. Ini ada dari Perbaungan, Lurah Tualang, silakan. Kami dari Kelurahan Tualang bermohon kepada Dinas Lingkungan melalui Yayasan Posyandu di Tualang itu sangat aktif dan banyak upaya itu, masalahnya tidak ada peralatannya. Selama ini peralatan yang digunakan mungkin saja menjadi dari desanya. Dan sekarang kesulitan kalau bisa ya tidak perlu 11 tapi minimal 2 jadi bisa dilakukan. Karena posyandunya sebulan 2 kali jadwalnya, minggu pertama dan minggu keempat. Dimohonkan ya Bu, karena kebetulan mau dianggarkan di dana kelurahan ternyata seperti tahun ini Bu. Jadi dimohon bantuannya kalau bisa yang disetujui. Baik, terima kasih menanggapi permintaan dari Lurah Tualang ya, peralatan posyandu. Baik, mungkin untuk ini bisa kita akomodir, tapi tergantung karena anggaran kita ada sumber dana kita biasanya untuk pengadaan alat ini adalah dari DAK non-fisik. Jadi tergantung juknisnya juga Bu 2024. Terkadang sudah kita akomodir, ternyata juknis yang datang dari kementerian berbeda, kami juga nggak bisa ini. Tapi untuk saat ini bisa kita akomodir. Terima kasih. Akomodir Pak, diakomodir dengan catatan nanti menyesuaikan dengan juknis dari DAK 2024 ya. Kita lanjut ke usulan ketiga. Usulan ketiga itu dari Kepala Desa Pantai Cermin Kiri, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, kerusakan pada gedung Puskesdes Dusun 2 Pantai Cermin. Ada ini dari Pantai Cermin? Dari Pantai Cermin ada? Puskesdes? Nggak ada ya? Langsung saja Bu, silakan ditanggapi Bu. Baik, terkait untuk rehabilitasi gedung Puskesdes, karena Puskesdes saat ini adalah miliknya desa, jadi untuk dinas kesehatan untuk penganggarannya saya rasa itu kita masukkan ke APBD ya Bu. Jadi mungkin kita dari dinas kesehatan tidak bisa mengakomodir itu, kita serahkan kepada desa untuk mengakomodirnya. Terima kasih. Ada nih data dari desanya? Gak ada ya, berarti ini ditolak. Kemudian kita masuk ke usulan keempat selanjutnya, yaitu sebelum ditolak. Ini mewakili kita makan 22 tahun berturut-turut, 3 tahun saya rasa Pegajahan yang sering menyampaikan terkait dengan Puskesdes ini. Tadi Ibu sarankan ini ke APBD, tetapi beberapa desa tidak merasa ini aset mereka. Jadi seperti di Pegajahan beberapa tahun selalu mana suratnya kalau memang itu aset kami gitu. Jadi desa pun bingung mau menganggarkan PKN desa, ya itu aset kami karena nggak ada pernah serah terimanya itu. Nah ini harus duduk dulu sekarang. Nah, ini kalau kita balikkan ke APBD, desa juga nggak berani atau cuma juga. Mungkin dari Pegajahan bisa mempertajam ini apa ini Pantai Cermin Pak, bukan Pegajahan Pak. Ya usulan Ada? dari Pegajahan ini kayak gini. Dari Pantai Cermin ini, Kecamatan Pantai Cermin ada hadir.
nggak ada hadir. Atau dari desa, kepala desa Pantai Cermin Kiri yang mengusulkan, ada hadir? Ada hadir? Nggak ada ya? Jadi dengan berat hati ini kita tolak karena ini merupakan kewenangan desa ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke usulan keempat. Usulan keempat yaitu Kepala Desa Senah rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya. Lantai sudah pecah dan MCK sudah tidak layak huni. Dusun 1 Kabupaten Serdang Bedagai, Pegajahan, Dinas Kesehatan. Ada dari Pegajahan? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ini apa nih yang lantai pecah, MCK tidak layak? Ini apa Pak? Izin langsung saja untuk lantai pecah dan semua fasilitas kesehatan itu adalah politik satu Pustu seperti itu. Iya. Karena di Desa Senah itu Pustunya ya harganya seperti itu lah Bu. Kami harapkan dengan usaha ini bisa diterima di OPD Dinas Kesehatan. Terus terkait tentang poskesdes, banyak terutama di Desa karena Pegajahan itu poskesdesnya itu bisa dibilang ada juga yang terbengkalai karena desa mau menganggarkan untuk APBD itu benar tidak ada serah terima aset dari Dinas Kesehatan ke desa. Jadi ketika diaudit oleh inspektorat itulah menjadi bahan karena apa dianggarkan di APBD desa seperti itu. Terima kasih dari Pegajahan. Baik, terima kasih menanggapi permintaan dari Kepala Desa Senah terkait Pustu yang lantainya pecah dengan Polinder. Memang Pak, dari tahun ke tahun kita selalu ingin berkecamuk antara desa dengan Dinas Kesehatan terkait aset dari poskesdes sendiri. Sementara di Dinas Kesehatan itu tidak merupakan aset kita, sudah diserahkan ke desa. Jadi ini juga nanti mungkin dipertegas ke bagian aset ya terkait itu ranahnya siapa sih poskesdes itu gitu. Karena aset kami sendiri poskesdes itu nggak ada lagi gitu. Jadi terkait untuk Pustu Pak mungkin ini bisa kita akomodir untuk Kepala Desa Pustu Senah ya Pak ya. Pustu Senah Kecamatan Pegajahan bisa kita akomodir. Terima kasih. Akomodir ya Bapak Ibu terkait puskesdes nanti mungkin setelah BPKA tugas BPKA dari sebelah ya nanti kita BPKA selesai. Kemudian lanjut ke usulan berikutnya yaitu Kepala Desa Sentang rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya masih kurangnya alat kesehatan di puskesdes Rambalang ini. Puskesdes tapi ini alat kesehatannya Bu. Alat kesehatannya di puskesdes Dusun 2 Kabupaten Serdang Bedagai. Ada ini Pak dari yang mana? Dari Kepala Desa Sentangnya? Kepala Desa Sentang Kecamatan Melungkudu ada? Ya, silakan Pak. Kita langsung Pak dulu Pak terkait usulan ini. Langsung aja untuk Melungkudu itu masih kurangnya alat kesehatan di puskesdes. Jadi itu izin Pak Taufik. Bahwasanya itu orang itu sudah beberapa kali kita lihat kemana bahwasanya ada beberapa puskesdes kekurangan alat dari kesehatan. Jadi kita nggak tahu apa saja rincian kekurangannya nanti terbuat dari dari kita. Jadi itu aja Bu. Dari Jepang. Baik, terima kasih terkait alat kesehatan poskesdes. Berangkat kembali kita dengan alasan tergantung juknis dari DAK non fisik karena memang kita itu masih banyak disubsidir terkait perawatan itu dari DAK non fisik Pak karena APBD pemilih kita juga sangat-sangat terbatas. Jadi ini bisa kita
akomodir dengan catatan ya, tergantung juknisnya nanti. Karena tahunnya 2022 alat kesehatan itu juga tidak semua puskesmas dapat, tergantung kepada program apa yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk tahun 2023 itu ada alat untuk Ponet, puskesmas Ponet. Jadi kita nggak tahu di 2024 itu nanti juknisnya ke arah mana, tapi dengan begitu pun ini akan kita akomodir. Terima kasih. Ya, kemudian ya. Pak Mungkin kamu membuat ini catatannya diakomodir dengan catatan memperhatikan juknis nanti di tahun 2024. Arahan juknis di tahun 2024 itu sudah dengan memperhatikan arahan juknis ya. Kemudian kita lanjut ke usulan berikutnya, yaitu dari Kecamatan Teluk Kudu, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya. Belum tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan, prevensi digital, dokter, timbangan balita digital di Puskesdes. Apakah ini masih Puskesdes yang sama, Pak? Sama ya, Pak, Puskesdes yang sama berarti. Silakan Bu, langsung ditanggapi. Apa? Sama? Iya. Diakomodir dengan memperhatikan data ya? Oke. Diakomodir dengan memperhatikan juknis dapati untuk di tahun 2024. Dengan memperhatikan juknis dapati 2024. Lanjut kita ke usulan berikutnya untuk beringin. Untuk beringin ini Kepala Desa Nanggur. Kepala Desa Nanggur rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, yaitu rehabilitasi Pustu Dusun 3 Kabupaten Sege Tanjung Beringin. Rehabilitasi Pustu ini Bu, Tanjung Beringin. Ada dari Tanjung Beringin Bapak Ibu? Ada. Ini Bu. Ya. Tanjung Beringin ada? Silakan Pak, kamu tanggapi dulu Pak. Kayak mana kondisi Pustunya Pak? Memang sudah gawat darurat? Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Izin mungkin ini kami hanya mendengarkan saja Bu tentang keadaan pustu kita, bahwa pustu kita yang di Desa Nanggur itu memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jadi itu makanya desa mengusulkan supaya ada rehab untuk pustu. Dan juga mungkin memang kebetulan kalau untuk seperti pustu memang kalau mungkin keluhan-keluhan di kecamatan, alat-alatnya juga mungkin. Tetapi yang paling perlu itu mungkin rehab untuk fasilitas yang di pustu kita yang di Desa Nanggur. Jadi kami berharap ini bisa ditampung untuk tahun 2024. Terima kasih. Iya Bu, dinas kesehatan bisa langsung. Iya. Izin Pak, yang Desa Nanggur itu yang dekat yang sekarang udang itu yang belah kanan mau ke Bagan Kuala. mau ke Bagan Kuala. Kayaknya itu sudah direhab lah. Sekarang sudah Apa pintu-pintunya juga katanya Yang- ada pintu. Ya. Banyak lah memang mau di Setahu saya sudah, bagannya tapi- juga. Dusun 3 nih Bu, Dusun 3. Dusun 3 Desa Nanggur ya? Iya. Iya, karena pustunya di situ cuma satu. Di arah mau ke Setahu Bagan. saya sudah direhab. Tahun yang lalu kalau nggak salah saya. Oh, iya. Bapak terakhir ke sana tanggal berapa? karena waktu pengobatan kita pernah ke sana itu sudah direhab dan sudah ada ditempati orang di situ. Tapi begitu pun nanti saya ini, bentar saya konfirmasi ke sana ya. Apakah sudah? Ya, saya telepon dulu. Ini kenapa Pak? Tidak direhab Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bu, langsung saja. Ini berdasarkan usulan dari Kepala Desa Nanggur bahwasanya pustu di Desa Jumulya itu sangat perlu direhab, terutama bangunannya maupun seperti pintu dan lain-lain seperti itu. Jadi sangat kami harapkan bisa diakomodir dan juga bisa ditampung tahun 2024 oleh Dinas Kesehatan. Terima kasih. Baik, langsung jawab ya Kak. Iya, baik, untuk menjawab tadi Pustu Nanggur Kecamatan Tanjung Beringin, ya saya yang salah. Ternyata Pustu Sukajadi ya kemarin. Ya. Untuk Desa Nanggur kita akomodir tahun ini. Tahun ini Tahun 2024 Pak, tahun ini udah ada keluar Pak. Nanti
nanti Bapak tunjuk saya pula. Oke, yang untuk pengajaran Bu. Ya, untuk pengajaran Jatimulyo, Pustu Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan. Boleh kita akomodir juga, Bu? Akomodir ya. Ya. Oke, kayaknya. Selanjutnya Pak, kopi ya. Atau kita ke berikutnya, oke berikutnya. Mungkin kesehatan. Selesai ya. Tapi belum selesai. Oke, Pak. Pegang. Ada Pak? Wakilnya nggak ada. Ada, alhamdulillah. Yang